ini muncul dari keresahan kelompok kami yang berupa banyaknya sampah yang beredar di negara Indonesia yang telah menjadi masalah besar bagi seluruh masyarakatnya. Sampah ini sebenarnya telah menjadi masalah besar di negara ini, tapi orang-orang baru saja menyadarinya belakangan ini yang membuat sampah-sampah yang berada di negara ini tidak terkontrol. Menurut katadata.com, terdapat sebanyak 7,75 ton sampah yang beredar di lautan Indonesia. Sampah sebanyak itu setara dengan 7 mobil Toyota Avanza. Itu saja baru sampah yang beredar di lautan Indonesia. Jika kita juga menghitung dengan sampah yang ada di daratan, terdapat sebanyak 67,8 ton sampah yang beredar. Oleh karena itu, kami mengusulkan di DPKM kami dengan berupa sebuah cara untuk pengelolaan sampah yang bertujuan untuk menciptakan gaya hidup ramah lingkungan yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas, mengurangi sampah yang beredar di Indonesia, dan memperluas kesadaran tentang sampah-sampah yang beredar di Indonesia. Jika tujuan itu tercapai, kami berharap manfaat-manfaat seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya sampah dan pengelolaannya, sehingga bisa mencapai pola hidup yang baik dan lingkungan yang sehat, dan menciptakan lapangan kerja tambahan bagi masyarakat yang berkontribusi dalam proses tersebut bisa tercapai. Bentuk kepemilikan dari guna baru adalah perseroan terbatas atau PT. PT merupakan badan hukum yang menjalankan sebuah usaha yang mempunyai modal, dan pemilik PT merupakan seseorang yang memiliki saham paling banyak. Profit yang diperoleh dari PT Guna Baru dibagikan dalam bentuk saham dividen kepada pemilik saham. Dalam PT Guna Baru ini terdiri dari direktur utama sebagai tingkat yang paling tertinggi. Kemudian tingkat kedua terdiri dari board of director yang terdiri dari direktur keuangan, direktur operasional, dan direktur marketing. Pada tingkat ketiga merupakan manajer perusahaan yang akan membawahi tingkat keempat, yaitu karyawan perusahaan. Struktur organisasi seperti ini akan mempermudah komunikasi dalam lintas divisi. Kemudian ada target pasar. Jadi untuk menentukan target pasar ini kami menggunakan instrumen yang bernama Mendeley Interest Matrix of Stakeholders. Matriks ini terbagi dalam 4 bagian, yaitu Keep Satisfied, Manage Closely, Monitor, dan Keep Informed. Yang untuk kategori Keep Satisfied merupakan kategori dalam prioritas kedua yang berisikan orang-orang yang mempunyai daya beli yang tinggi namun minat terhadap produknya sangat rendah. Orang-orang ini dapat berpindah ke Manage Closely jika mereka terpuaskan setelah membeli produk. Contohnya seperti masyarakat kelas atas dan turis mancanegara. Kemudian dalam kategori Manage Closely berisikan orang-orang yang mempunyai daya beli dan minat yang sangat tinggi, sehingga kategori ini termasuk prioritas yang paling pertama. Contohnya seperti konsumen yang tertarik dengan produk daur ulang. Lalu yang ketiga ada monitor. Jadi kategori ini merupakan kategori prioritas yang paling terakhir karena orang-orang dalam kategori ini mempunyai daya beli dan minat yang sangat rendah. Jadi bisa dibilang sangat sulit untuk mengeluarkan mereka dari kategori tersebut. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah memperkuat bagian marketing seperti memasang iklan di televisi, majalah, dan internet. Kemudian kategori terakhir ada keep informed. Jadi di sini orang-orangnya memiliki minat yang tinggi namun daya belinya sangat rendah. Contohnya seperti pelajar, karena kebanyakan dari mereka masih belum mempunyai penghasilan yang tetap, sehingga mereka tidak bisa atau susah untuk membeli produk-produk ini. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, setiap tanggal spesial seperti 1 Januari, 2 Februari, atau menjelang Lebaran dan akhir tahun akan diadakan potongan harga supaya orang-orang dapat membeli produk ini. Kompetitor PT Guna Baru berasal dari pola perilaku masyarakat, bukan dari platform lain. Hal ini karena masih sedikitnya platform yang bergerak dalam bidang Sustainable Development Goals, sehingga masih bisa diminimalisasikan tingkat kompetitif antara platform. Selain itu, analisis SWOT PT Guna Baru singkatnya adalah kekuatan kami memiliki misi dan visi yang jelas serta anggota yang berkomitmen tinggi dalam pelaksanaannya. Kelemahan kami berasal dari platform yang masih belum stabil untuk diakses banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Keuntungan kami berasal dari mudahnya untuk menarik perhatian masyarakat karena masih sedikitnya platform yang bergerak dalam bidang Sustainable Development Goals. Dan yang terakhir, ancaman kami berasal dari pandangan negatif masyarakat terhadap produk daur ulang yang membuat platform dan produsen sulit untuk berkembang.
Tentunya, sebelum operasi usaha dimulai, ada beberapa persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Pertama, kita harus mendirikan badan usaha guna baru sebagai perseroan terbatas, secara legal dan sah dengan memenuhi syarat-syarat dan prosedur hukum tertentu. Kedua, kita harus mendirikan sebuah situs website dan aplikasi yang akan digunakan sebagai platform e-commerce yang memfasilitasi proses transaksi, pembelian, dan penjualan antara usaha dan konsumen. Ketiga, kita membentuk kerjasama dengan berbagai bisnis, terutama UMKM, yang menjual produk daur ulang dengan menyepakati bahwa produk mereka akan dijual di situs e-commerce guna baru dengan imbalan biaya layanan. Keempat, kita mempersiapkan karyawan-karyawan yang akan memelihara situs web, membentuk dan menjalin hubungan baru dengan usaha-usaha yang menjual produk daur ulang, dan menjadi agen pelayanan pelanggan. Kelima, kita juga akan menyewa tempat warehouse yang akan dijadikan sebagai tempat pengumpulan dan penyimpanan produk yang akan dikirim ke konsumen. Terakhir, kita akan menyewa dan mempersiapkan berbagai jasa courier delivery untuk mengirim produk ke alamat destinasi konsumen. Selanjutnya yaitu proses usaha guna baru. Nah, yang pertama yaitu dari sisi penjual yang merupakan UMKM, mereka akan memasarkan dan menjual produk melalui guna baru. Nah, penjual membuat akun sebagai penjual pada website atau aplikasi guna baru. Setelah itu, mereka menuju laman guna baru produk untuk menambahkan produk yang akan dijual, serta dapat mengunggah informasi-informasi tambahan terkait produk. Kemudian dari sisi pembeli membeli produk melalui guna baru. Mereka akan membuat akun sebagai pembeli pada website atau aplikasi guna baru, dan kemudian menuju laman guna baru produk untuk memilih dan membeli produk. Setelah memilih produk, mereka juga dapat memilih layanan jasa kurir yang diinginkan dan melakukan transaksi pembayaran. Nah, transaksi pembayaran ini merupakan transaksi antara pembeli dengan guna baru, bukan langsung kepada penjual. Nah, setelah transaksi, produk akan dikirim dari lokasi penjual ke lokasi pembeli dengan menggunakan jasa kurir yang merupakan mitra guna baru. Nah, pembayaran ini akan diteruskan kepada penjual dan guna baru berhak mendapat komisi secara real time sebesar 10% dari harga produk. Oke, berdasarkan model bisnis e-commerce, kami sudah melakukan riset secara inklusif terkait plan dan anggaran berdasarkan referensi dari rata-rata budgeting dan pemasukan e-commerce yang ada di Indonesia, seperti Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Namun berhubung model bisnis kami merupakan startup, yang memang di tahun pertama atau tahun kedua itu berfokus kepada pengembangan, dan exposure, ditambah lagi produk kami berbasis ramah lingkungan, yang artinya memang secara kategori produknya itu lebih terbatas ya. Maka dari itu kami menyesuaikan kembali plan anggaran dengan rancangan yang lebih realistis. Dan sebagaimana startup terbentuk seperti yang kita ketahui, di tahun pertama atau bahkan di tahun kedua, sulit bagi startup untuk secara instan menghasilkan keuntungan. Hal tersebut dikarenakan proyeksi dari munculnya fixed cost atau biaya-biaya pasti, yang merupakan biaya aset tetap bagi suatu perusahaan untuk beroperasi dalam jangka waktu yang panjang. Berhubung e-commerce adalah model bisnis yang berfokus kepada suatu layanan perantara antara penjual dan pembeli, kami membagi biaya menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap sendiri merupakan biaya yang seperti yang saya sudah sebutkan, yaitu fokus pada pembelian aset-aset tetap jangka panjang, terdiri dari penyewaan kantor, pembelian kebutuhan-kebutuhan operasional seperti printer, faksimal, mesin fotokopi, dan lain sebagainya. Dan untuk biaya variabel sendiri yaitu biaya yang memang secara rutin dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu. Dan ini memang biaya yang memang fokus kepada keseharian usaha ya, operasional usaha, yaitu seperti pemeliharaan website, maintenance website, dan pengembangan website, lalu biaya subscription, hosting, dan lain sebagainya. Kami percaya dari rancangan proyeksi kami yang sudah ditulis secara rapi di proposal, kami bisa menghasilkan pendapatan sebesar 684 juta dalam kurun waktu 6 bulan, dan pendapatan untuk keuntungan atau laba bersihnya adalah 25.983 juta di 6 bulan pertama.